Ulah seri satu jasan ente suarana jora mun seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkembali lagi bersama channel kita Angler Turu, Mas Bro. Di video kali ini kita podcast episode kedua dengan bintang tamu kita dari angler yang sudah senior, benar-benar senior, Mas Bro. Jadi kita sambit aja Mang Kudil ya. Selamat datang Mang Kudil. Selamat datang. Sebenarnya mah tuh kalau ngelihat Mang Odik saya tuh gimana ya, bilang di senior, saya tuh nggak senior sebenarnya. Namanya saya pernah juga tuh yang namanya mancing di salah satu tempat yang jalannya itu penuh dengan lumpur. Iya. Berangkat kalau nggak salah di sini sekitar jam 11 malam. Itu dikarenakan yang dibilang tadi, saking kita kalau pengen mancing tuh pengen buru-buru. Iya, betul. Pengen buru-buru. Pas nyampe sono hujan. Sampai kita kan arah ke Kronjo. Arah Kronjo kita lewat Kukun, habis di Kukun kan hujan gede tuh. Iya. Kita pakai mantel, tetap aja namanya hujan gede ya. Pakai mantel sedikit-sedikit ujung-ujung basah semua. Ya tanggung kita buka semua udah basah semua noh. Kita orang 4. Itu angler gila semua. Iya. Satu ya itu yang namanya Bang Icot bengkok sama gepeng. Iya. Dia udah nggak tahu yang namanya bahaya atau gimana kalau udah mau mancing. Dia tuh cuma ngomporin, dah hujan kecil, padahal hujan gede. Iya. Hujan kecil saya kayak pengen berangkatnya. Ya udah berangkat aja. Nyampe sono kan kita mancing nih. Iya. Hujan agak reda, agak gerimis-gerimis gitu ya, badanmu udah kuyup. Iya, betul. Kita berangkat. Padahal ya mah gitu di antara mungkin ada 1 kilo jalannya itu berlumpur ya. Kita itu dorong-dorong motor. Karena di ban motor itu banyak lumpurnya. Lumpurnya. Kita dorong-dorong namanya gila mancing ya. Iya. Bukan gila sih, namanya hobi lah. Iya. Jadi di garis miringnya mungkin gila lah udah mancing. Mau balik lagi tanggung gitu ya. Ya namanya udah di sini persiapannya udah penuh kan. Joran aja udah beberapa bawa joran, memang udah direncanakan 2 hari sebelumnya. Saya berangkat di situ pas kebetulan hujan. Malamnya kita berangkat mancing, pas gitu kita lempar. Pas lempar nih ke orang-orang pada nggak ada kemana. Pas kita lihat, ini mau orang-orang udah pada berteduh semua, kan hujan gede banget. Iya. Namanya kita senang ya kita coba aja, kita paling ujung. Kan Ya. posisinya dia ada batu kali tuh. Iya. Kita paling ujung. Ya kita pikir di paling ujung mungkin ikannya banyak, makanya kita paksain ke paling ujung. Ya kita ngadep mas sono, anak-anak nggak kelihatan. Pas kita ngadep sini nih, ada petir gede. Pas begitu ada petir kita langsung belok muka ke belakang. Ini anak-anak pada kemana? Pada hilang semua. Dikirain mah yang di depan tuh, yang ditutupin pakai triplek, ada batu kali. Iya. Batu kali itu ada lubangnya gitu kan. Iya. Ditutupin triplek, ya mungkin udah biasa dia mancing di situ. Dikira kita ada orang di situ. Iya. Kita lempar nih belaga-belaga gitu. Tuh kok diam aja. Kita lemparin 2 kali diam aja. Itu udah tahu di belakang udah pada nggak ada. Berarti di sini juga nggak ada orang ya, kita sendirian. Langsung mau itu pengalaman saya. Nah itu yang ditimpu bentuk orang apa gimana? Bukan sih, ada triplek. Iya. Triplek itu bawahnya itu tempat berteduh orang. Iya. Cuman tempat kecil lah, cuma ada beberapa orang yang masuk. Berarti membelakangi gitu ya. Membelakangi Mang Kudi lagi mancing gitu tripleknya itu. Makanya kita lempar, kita pikirin ada orangnya. Nggak tahunya nggak ada, pada berteduh semua ke saung tukang biasa, tukang minuman gitu kan, tukang kopi. Iya. Jauh itu jaraknya. Lumayan kalau ada 200 kilo kali. Hah? 200 kilo. 200 kilo, 200 meter. Ada 200 meter itu. 200 meter dari posisi Mang Kudil mancing sama teman-teman yang berteduh. Iya, itu jahat amat. Dia juga menyelamatkan diri. Maksudnya kan kalau kita sekalipun kecil kan pakai mantel plastik itu. Iya. Mantel 1 doang. Ya kita mah ngerasa agak sedikit hangat lah kan pakai mantel gitu. Iya. Dia pada nggak pakai mantel. Begitu langsung aja dia laur aja ke sono. Iya. Tinggal kita sendirian aja. Aduh, kata saya. Pas gitu pulang kita pagi-pagi, mau pulang kita nggak jadi. Iya. Ntar aja pagi sampai jam 8. Jam 8 kita itu dorong-dorong motor nggak macet. Jam 8 kita pulang pagi nih. Dikirain itu ya lumpur udah kering. Pas kita jalanin tengah-tengah perjalanan itu hujan turun lagi, gede lagi. Hujan turun lagi. Dalam kira-kira 200 kilo. 200 kilo lah, 200 meter lah. Itu 200 meter kita dorong motor nggak jalan dua-duanya.
Traktor nggak jalan dua-duanya. Bannya itu penuh dengan lumpur, tanah merah, tanah empang, nggak gimana sih, pokoknya nggak masuk itu. Bener-bener nggak bisa jalan. Itu perjalanan pulang seharusnya berapa jam kalau nggak hujan? Kalau hujan berapa jam itu? Hitungan paling 10 menit kali ya. 10 menit. Kalau kita berangkat, maksudnya kalau kita nggak ada hujan, 10 menit. Ini mah 1,5 jam. 1,5 jam. 1,5 jam kita melalui rumpur itu doang. Lumpur. Jalannya kan ada tambak pinggir-pinggirnya tuh kan. Kita jalannya di atas tambak. Pas begitu hujan turun tengah-tengah tuh, udah ban itu semua penuh dengan lumpur. Ya mungkin saya kalau videonya itu ada kali di Bang Icut mah masih. Di Bang Icut videonya masih, cuman kita nggak nyimpan. Itu pengalaman mancing bener-bener dik. Ente kalau memang udah pernah ngalamin ya selama kita mancing ya dari usia sekitar diajak orang tua tuh kita mancing bagan itu dari usia belasan kali ya, sekitar 12 tahun. Oh berarti orang tua juga pemancing gitu? Oh hobi. Bahkan lebih dari kita hobinya, parah hobinya. Dia mah kalau pengen mancing kan dulu mah nggak ada bagan ya, maksudnya ada bagon juga 1-2 ya bisa kehitung dengan jari. Iya betul. Yang di daerah Tanjung Kait khususnya itu dia kalau udah pengen mancing dia ngambilnya bukan udang, dia gali lumpur dulu tuh. Orang tua ya alhamdulillah sekarang udah almarhum, mudah-mudahan ya husnul khotimah kemarin pada waktu kematiannya. Dia tuh kalau pengen mancing itu dia tuh gali lur dulu. Lur itu kan ikan, semua ikan makan sebenarnya. Iya betul. Lur itu semua ikan makan, tergantung kita ngumpaninnya kecil atau gede. Itu pengalaman saya. Dari usia belasan saya udah diajak mancing sama orang tua. Orang tua tuh hobinya udah benar-benar emang lebih dari kita. Kita mah kalau mau berangkat mancing lihat dulu keluarga gitu kan. Iya betul. Kalau dia mah kalau pengen mancing ya udah laur aja. Yang di rumah biar aja gitu. Ya, dia nggak mikirin. Yang mikirin yang di rumah gitu. Karena kan orang tua mungkin ya. Ya kita ya mau gimana juga ya sebagai orang tua dia juga hobi. Sekarang kita ngerasain ketika kita pengen mancing ya itu sulit. Sulit kita untuk meninggalkannya dikarenakan mungkin di situ ada keindahan dari mancing itu. Yang saya rasain ya sekalipun dapat nggak dapat, kita kalau udah ngelihat joran pancing aja, ujung pancing udah senang gitu bang. Itu pengalaman saya dari situ. Ya banyak sih pengalaman mancing. Saya pernah juga ngerasain pada waktu tahun sekitar 98 kali ya. 98 saya mancing. Tadi dulu ya. Saya potong ya. 98. Saya 91. Itu baru sekolah SMP kalau nggak salah itu. MTS saya itu. Mungkin saya udah tua kali. Itu saya sekitar 98 saya mancing. Dikarenakan saya udah ngerasa pada waktu itu saya udah bekerja kan. Ya. Cuman kita belum keluarga. Saking kita hobinya, kita bawa pancing 5 joran dari 5. Ya. Kita berangkat kan udah ada yang jualan udang-udang itu kan, tapi nggak ada udang kayak sekarang api segala belanak nggak ada. Dulu mah cuman api doang. Sekitar tahun itu api doang. Udah gitu kita berangkat. Kalau nggak salah beli kita setengah kilo dulu itu, setengah kilo 15.000 apa ya? 15.000 apa? Pokoknya sekitar segitulah. Saya ingat kita itu ya. Saya ingat kita. Udah kita berangkat. Dianterin dulu itu pakai kalau dulu itu dibilangnya lontu petromak pakai minyak tanah. Iya betul. Biasanya kita kalau diantar ke bagan itu, dulu itu nggak salah 15.000 apa 25, saya udah lupa ya tahun segitu. Saya diantar perahu pakai bagan, dikasih lampu 1. Emang kalau itu minyak penuh, harus penuh itu minyaknya dulu penuh ya. Terus kita kasih kaos lampu tuh cadangan 2. Lampu petromak itu, dulu kan petromak. Ya namanya kita udah, kalau petromak itu memang dari kecil juga kita udah main petromak. Dulu kan sempat ngobrol jangkrik, segala ngobrol apalah dulu. Ya. Usaha dulu kan kayak gitu ya. Kita mancing pakai petromak dulu mah. Pas kita dianterin, kita mancing dengan suasana kita namanya pengen mancing mah senangnya minta ampun kan. Iya betul. Udah kita lempar. Pada waktu itu kita dapat sumilang juga, udah kayaknya gimana ya. Bener-bener kita itu dapat ikan istimewa lah. Betul.
ngerasa dapat sumilang, cuman sumilangnya itu dulu saya pada waktu itu nggak kecil emang, dapat 5 biji ya sekitar satunya mungkin ada 1 kilo kali. Ya. Saking gedenya, saking panjangnya. Tapi kalau sekarang mah kita ya kalau ada mah kita ciur aja dulu. Pada waktu itu kita mancing nih, Pak, kita lempar. Kalau nggak salah kita mancing posisi ngadep ke selatan. Ngadepnya ke utara. Di belakang sini kan kita ada saung nih. ya. Kita petromak taruh di depan. Pancing semua beber ada 5 di depan. Kita ngelihat ke belakang nih perasaan. Kok ada orang, kita mancing sendiri. Ya, mancing sendiri ya. Pas kita lihat, kayaknya ada orang. Nah, ini ceritanya mancing seram-seram ini. Mungkin bisa ini pengalaman aja tuh, pengalaman ya. Mistis. Ada sedikit, mungkin ya itu bukan yang namanya di laut itu mungkin banyak kali ya. Tapi bukan menakut-nakutin gitu. Enggak. Kita enggak ngerasa takut pada waktu itu. Kita punya pengalaman banyak dalam segi mistis. Salah satunya pada waktu 98 itu kita mancing sendirian, kalau nggak salah bagannya itu Babe Marsan. Iya, dari pertama dia. Pertama saya ke Babe Marsan, dianterin sama dia. Dulu itu pakai sekalipun dekat juga gitu kan, jarak 100 meter pakai perahu. Belum ada jembat. Belum ada. Dianterin kita ke depan. Namanya kita sendiri, dia bilang jangan, kalau sendiri mah jangan jauh-jauh, di pinggir aja. Kita berangkat mancing kalau nggak salah jam 8 malam, dianterin sama dia. Terus kita mancing, petromak kita hidupin. Ya. Udah kita mancing. Pada waktu kita beberapa selang ya hitungan jam, kita pada waktu itu ngarah ke utara, ngeliat di belakang tuh kayak ada orang, cuman kecil. Dia lagi duduk pas kita. Kalau begini nih, kita ngeliatin nih. Di ujung mata dia kelihatan. Di ujung mata gini. Jadi ngelirik doang, ngelirikan kita. Ya. Tapi pas kita gini nggak ada. Tapi nggak ada rasa-rasa takut. Kalau kita begini jelas banget nih. Wah, ada kakek-kakek temen kecil. Pendek di situ. Hitam apa jelas? Kalau mukanya nggak begitu jelas, kalau warna bajunya begitu jelas. Saya ngelihat sekitar ya seperti saya duduk begini lah. Cuman mukanya dia itu ngebelakangin. Dan begini. Kalau kita lihat begini, ini ada orang. Pas kita lihat begini nggak ada lagi. Itu sering banget. Kalau nggak salah ya sekitar ada 20 menitan lah. 15 atau 20 menit. Kita masih gimana ya, masih bukan takut sih, cuman ada penasaran ini manusia apa bukan. Nah, iya. Cuman dikarenakan di pinggir kita ngerasa takut, suara yang di darat juga ketahuan. Masih kedengeran. Oh iya. Masih ada teman gitu masih ya. Masih ada teman perasaan. Gitu. Ya namanya pengalaman kita mancing itu ya seusia kayak gitu kita udah mancing. Jadi udah mancing seusia kayak gitu. Ya sampai sekarang pengalaman saya. Kemarin aja tuh saya ke daerah Ketapang. Saya mancing di sini berangkat jam 11 malam. Ya. Dianterin aja sama dia mah. Itu pengalaman mistis lagi. Kapan itu? Ya sekitar masih tahun 2002 sih. 2002 kemarin lah. Ya. Belum lama lah, mungkin kesini ada sekitar 8 bulan atau 9 bulan. Ya, lanjut. Kita berangkat ke situ, pas gitu kita sendirian mancing. Saking kita pengennya, ya kita bahkan yang dekat aja, dianterin sama dia malam-malamnya 11-an. Udah kita mancing. Itu perasaan ada nenek-nenek berambut putih warna abu-abu. Ini beneran apa kagak? Cuman nggak berupa. Itu posisi di bagian ternak. Ternak. Kalau itu Tanjung kayak ternak lah gitu. Iya. Itu ngantai ternak. Pas kita lihat di pinggirnya, nih, kok ada nenek-nenek. Kan posisi bagan kan Panjang. Enggak panjang sih, ukuran 1,5 kali 2 lah gitu kan. Cuman di ujung posisinya itu mepet. Kita bayangin aja kalau memang kita bikin saung yang kerucut begitu, di pinggirnya kan mepet. Sebenarnya ikan di situ banyak. Kita lempar di situ dapat terus. Tapi nggak beraninya dikarenakan apa? Ada nenek-nenek abu-abu di situ, makanya kita nggak berani. Kita udah ngeliatin, perasaan ada manusia gitu, ada makhluk di sini apa? Kita deketin lagi. Itu sama sekali selama dari sekitar jam 12-an sampai ke jam 4 kita nggak tidur sampai tahrim. Kita nggak tidur. Yang kita rasain itu di situ ada makhluk, cuman kita tidur kan kita maksudnya berbaring, maksudnya kita kan kalau mancing duduknya kita dari sebelahan sama tempat tersebut itu yang ada makhluknya. Cuman nggak bisa terlihat, cuma ada rasa doang.
Rasa takut sama penasaran itu Beda. bagi dua. Sama penasaran kita pengen dapat ikan kan kabarnya di situ katanya ada bagan. Yang mancing di situ selalu dapat kakap gitu kan. Kita cobain. Di situ. Katanya di situ ada makhluk-makhluk yang agak-agak gimana gitu kan. Menakutkan, sering nemuin. Makanya kita datanglah ke situ. Kita cobain. Nemu mah enggak, cuma ada rasa. Ada rasa bahwa di situ itu ada makhluk. Ya nenek-nenek. Banyak yang bilang Ya. di Bagan Ketapang itu mistisnya kuat. Bener apa enggak itu? Yang saya alamin itu doang sih. Yang saya tahu di Bagan Neneng. Pertama kali. Pertama kali ngerasain itu ada di Bagan Neneng. Sekali-kalinya ke sana. Kalau dibilang sekali enggak, cuman kita tiap bulan juga enggak, cuman pernah ke Bagan itu. Ya salah satunya kita mancing sendiri, ya itu dapetnya itu. Tapi kalau banyak kan suka ada. Enggak ada sih. Maksudnya kita enggak ngerasain, ya mungkin dikarenakan banyakan mah kita agak berani gitu. Tapi pernah Ketika banyakan gitu mancing bareng-bareng banyakan ada gitu ngerasain. ada. Katanya sih begitu kata teman-teman ada, cuman kita enggak kita nyeritainnya maksudnya ngalap pengalaman kita doang. Kalau cerita orang ya kita juga percaya nggak percaya deh karena kan yang ngeliat kan dia kalau kita kagak. Ada lagi yang lebih bener-bener yang kita ngerasa takut. Kita kan pecinta mancing ya. Itu hobi bener-bener hobi. Iya. Maksudnya bukan bener-bener sih. Dikarenakan kalau udah hobi gitu kan, susah, kalau udah hobi susah. Betul. Kita pernah ngalamin di PLTU. Di PLTU. Sendiri. Tapi banyak orang. Nggak ada. Sendiri doang. Sekitar kita berangkat jam 4 di sini ya. Di sini jam 4 nyampe sono sekitar jam setengah 6 lah. Setengah 6 kita udah masih banyak orang tuh berbaris. Ada sekitar 5 orang. Ya. Tapi kan kita ngambilnya paling ujung. Dikarenakan kita bawa rawe lah bahasa sini mah. Kan kata orang dapat ikannya banyak tuh. Kita bawa rawe kan. Kalau nggak salah bawa 60. Habis semua spot itu. Dikarenakan kita penasaran dari pertama mancing belum pernah dapat kakap. Ya. Kita penasaran. Pakailah kita itu cara itu. Saking pengen taunya ikan bener makan nggak sih di sini. Lihat orang kok dapat lagi kita kagak. Pas gitu kita mancing nih, kita pasang rawe dulu sekitar jam tengah 8 itu udah beres nih pasang. Umpan semua kan 60 kan. Betul. Tarik kita pakai tambang. Kita ikat di ujung sama ujung. Kita gantungin satu. Pas gitu kita dikira itu orang masih ada tuh sekitar jam 8. Kan jam 8 beres nih. Kita nyantai, kita lempar pancing nih. Kita bawa joran 7. Iya. Kita lempar pancing, yang separuhnya kita pinggir di batu-batuan. Udah kita nyantai sambil ngerokok. Kompor, ngopi. Udah ngopi. Sekitar jam tengah 9 kita tuh tengok. Ini orang apa bukan? Pas kita lihat di kejauhan nih di ujung tiang. Kan lampu hijau ya? Iya. Pas lampu hijau kita senter. Wah itu ada orang. Kita masih tenang tuh, masih senang. Iya. Pas gitu kok beberapa menit kita lihat kok itu orang nggak berubah di situ terus. Berdiri. Kita deketin pas di center itu mah ya bener-bener tiang. Itu cat di kejauhan itu kelihatannya kayak manusia, kayak orang. Udah itu udah berpikir nih, kita ngelihat ke belakang sono kita kembali lagi ke belakang lihat udah nggak ada orang, di depan nggak ada orang. Saking kita ketakutannya. Itu yang udah pada pulang semua. Nggak ada pokoknya mah entah pulang entah kemana. Pokoknya udah pada nggak ada. Terus pada waktu itu dikabarin bahwa di situ beberapa hari kemarin ada yang meninggal di PLTU itu. Katanya sih orang mana lah nggak tahu. Dikabarin ada yang meninggal aja di situ. Pas kita inget di situ, udah aja kita tuh rawe kita tarik semua, joran kita masukin ke tas. Tas saya itu gede, kayak tas semacam tas gunung camping, itu kan camping itu gede banget. Ya, itu berarti rawe asal gulung aja masukin gitu. Aja ke plastik, masukin lagi ke tas, ya tahu kita buru-buru nyalain nyenter kepala, udah siap kita pulang. Pas gitu kita nyalain di depan itu ada kucing, wah takutnya kayak bener-bener. Pas kita nyalain di situ ada kucing, wah kayak orang namanya kita sendirian ya. Iya, betul. Yang ngetawain nggak ada, yang nakut-nakutin nggak ada kucing doang di situ gitu. Bener-bener pengalaman saya yang paling takut tuh itu di PLTU. Pengalaman saya yang paling takut, perasaan kemarin yang dibilang ketemu kita sama kakek-kakek aman, sama nenek-nenek juga aman. Iya. Tahu saya ketemunya sama orang tua terus, sama nenek sama kakek terus, nggak tahu tuh jin pada kolot semua kali. Udah tahu kali pemancing tua. Pas di sini mah ada kucing. Aduh, bener-bener itu saking ketakutan. Selama kita ngumpulin rawe tuh,
Kayaknya sih dengar ada suara motor kita seneng. Jangankan teman ada suara motornya seneng. Motor. Kan Ada bukannya jauh. Kan di warung itu jarak ke sono kan ada motor. Jalan dia mungkin punya warung, dia mau pergi ke jalan raya utama. Iya iya Kan kedengaran iya. suara. Sebelum masuk beton PLTU Iya. itu ada warung, ya betul. Itu di situ kita kalau ada suara motor kerasaan, masih senang nih. Tapi Bang Udil lihat warung itu masih nyala nggak lampunya? Dikarenakan jauh ya. Iya. Kalau dari kejauhan itu antara warung sama lampu-lampu PLTU itu udah samar. Oh, udah samar. Udah nggak kelihatan. Pokoknya intinya ada suara motor, kita udah senang. Udah senang. Ya pas kita udah beres-beres, kita nyalain lampu, pas di depan itu kita jalan bener-bener ada kucing. Kucingnya mah nggak ngapa-ngapain, nongkrong doang begini liatin. Atau kitanya bener-bener, waduh, saking ketakutnya. Perasaan saya selama mancing tuh kalau penderitaan itu banyak ya. Madaratnya itu banyak. Cuman dikarenakan kita hobi, kalau hobi itu susah untuk ngilanginnya. Iya. Kalau dibilang susah sih juga enggak, ya namanya hobi itu kan untuk kesenangan hati doang. Ya betul. Pengalaman-pengalaman kayak gitu ya banyak, kalau kita ceritain mah mungkin nggak sampai ke subuh kali ya. Juga udah ini, cuman cerita sementara kita itu. Kalau masalah kita dapat ikan mah ya namanya mancing ya. Mancing itu dikategorikan namanya juga mancing. Kalau mancing itu kalau nggak dapat ya dapat. Iya. Ada dua doang. Kalau dapat ya kita pasti antar dua doang. Kalau kita berangkat nggak dapat ya paling antar mancing itu aja. Kadang dapat kadang enggak. Cuman kita kalau udah ngelihat kalau udah ngelempar timah, udah kita tiduran sudah senang. Udah hilang rasa penasarannya.